Pemirsa, ancaman krisis sudah di depan mata meski dipandang berbeda dengan krisis yang terjadi pada tahun 1998 silam. Namun bukannya mencari solusi, pemerintah justru menyalahkan keadaan ekonomi global dan pemerintah sebelumnya. Situasi yang kita hadapi saat ini sebenarnya masih jauh lebih ringan dibandingkan dengan tantangan yang pernah kita hadapi sebelumnya di tahun 1998. Presiden memang harus optimis. Termasuk optimis bahwa krisis ekonomi yang dihadapi sekarang berbeda dengan krisis 1998. Namun tampaknya pemerintah belum jujur. Karena pemerintah tidak terbuka menjelaskan perbedaan yang sebenarnya terjadi sekarang dibanding tahun 1998 lalu. Padahal sejumlah pihak menilai situasi krisis sekarang yang dinilai berbeda dengan krisis 98 itu sejatinya dipandang sebagai pertanda yang mengkhawatirkan. Secara fundamental beda 98 dan sekarang. Waktu 98 yang krisis itu menengah atas, konglomerat itu banyak tumbang, masyarakat bawah banyak masalah. Dulu bahan pokok juga masih murah, kita juga tidak impor seperti sekarang. Jadi yang kena itu konglomerat. Kalau pengusaha besar itu banyak kena, banknya ditutup dan sebagainya, mereka banyak kerugian. Sekarang yang kena masyarakat menengah beda. Pernyataan Haritanu tampaknya sulit terbantahkan. Daya beli masyarakat yang melemah, nilai tukar dolar yang terus melambung, dan angka pengangguran yang meningkat menjadi fakta yang harus dihadapi pemerintah. Ironinya pemerintah justru sibuk mencari kambing hitam. Pemerintahan yang sekarang kan menerima anggaran yang memang diserahkan oleh pemerintah sebelumnya untuk dilakukan perubahan ya APBNP, dan itu akhirnya memakan waktu, itu aja. Ekonomi kita melemah ya kan, seperti juga ekonomi negara yang lain. Eropa juga mengalami penurunan. Jadi banyak faktor-faktor yang di luar kontrol kita. Jangan sampai kita terlena gitu ya, karena bisa jadi krisis ini terjadi. Untuk itulah sejumlah pihak menilai perlunya solusi komprehensif agar investasi dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat adalah sejumlah faktor yang dinilai menentukan. Selain peningkatan peran serta usaha kecil menengah yang dapat menggerakkan sektor real dalam negeri. Bila tidak, setidaknya rakyat sudah tahu bahwa sudah banyak tokoh bangsa ini yang berkali-kali mengajak pemerintah agar kembali bekerja hanya dan untuk bangsa ini. Tim MNC Media melaporkan.